Sejarah telah membuktikan bahwa Amerika bukanlah negara yang mengikuti aturan, dan apa yang disebut dengan aturan di mata Washington dapat seenaknya dilanggar tanpa ragu untuk kepentingan geopolitiknya sendiri. Washington sering menekan negara lain dengan dalil demokrasi, kebebasan, keadilan, bahkan isu hak asasi manusia digunakan sebagai alat untuk memprovokasi dunia agar membenci China dan beberapa negara yang bertentangan dengan kebijakan Washington. Amerika sepertinya tidak pernah bercermin diri bagaimana kesenjangan sosial terjadi di halaman rumahnya, rasis, kekerasan senjata, bahkan Amerika melupakan kekejaman bom atom Hiroshima dan Nagasaki sebagai kejahatan kemanusiaan terberat dalam sejarah. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Baik dalam pertemuan pada 14 November tahun ini antara kepala negara China dan Amerika di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia. Dalam pembicaraan antara kepala pertahanan kedua negara pada hari Selasa, China memperjelas garis merahnya mengenai masalah Taiwan dan pihak Amerika mengulangi komitmennya. Jika Gedung Putih ingin membuat narasi tatanan berdasarkan aturan, pertanyaan tentang Taiwan adalah batu ujiannya. Selama pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, penasihat negara China dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe menekankan bahwa masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak dapat diatasi dalam hubungan China-Amerika. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa tanpa berspekulasi tentang siapa ketua DPR berikutnya, Ketua DPR dan anggota Kongres lainnya memiliki hak untuk berpergian ke luar negeri, termasuk ke Pulau Taiwan. Dia juga menambahkan bahwa legislator adalah cabang pemerintahan yang terpisah, sehingga pilihan mereka tidak akan diintervensi oleh cabang eksekutif. Kirby jelas mencoba memutarbalikkan masalah ini. Ini bukan tentang pemisahan kekuasaan dalam sistem politik Amerika. Ini tentang memahami dan mematuhi aturan. Hubungan tidak resmi Amerika dengan Pulau Taiwan tetaplah hubungan tidak resmi. Hubungan tidak resmi berarti Amerika dan Pulau Taiwan hanya dapat mempertahankan komunikasi dan interaksi mereka pada tingkat pertukaran ekonomi, budaya, dan hubungan orang ke orang. Kunjungan seorang pejabat politik atau militer tingkat tinggi akan menandakan pelanggaran komitmen Amerika dan menginjak-injak prinsip-prinsip yang telah disetujui oleh Washington itu sendiri. Setelah kunjungan provokatif Ketua DPR Nancy Pelosi ke Pulau Taiwan pada bulan Agustus lalu, Kirby menggunakan istilah yang sama untuk meremehkan provokasi tersebut. Ia mengatakan sudah biasa bagi pembicara untuk berpergian ke luar negeri. Washington mungkin berpikir istilah berpergian ke luar negeri membuat Amerika yang sebenarnya menimbulkan masalah menjadi sisi pasif dengan kepolosan bermata pisau. Tetapi jika seorang ketua DPR Amerika Serikat pergi ke Taiwan, itu adalah tindakan yang melewati batas dan melanggar komitmen. Pemimpin DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan pada bulan Juli bahwa dia akan mengunjungi Pulau Taiwan jika dia menjadi ketua DPR setelah pemilihan paruh waktu. Apakah Kirby membuka jalan bagi rencana masa depan Amerika yang akan melewati batas? Washington harus mengingat hal ini jika ingin berhasil menjajakan retorika tatanan berbasis aturan. Lebih baik menghormatinya terlebih dahulu pada masalah Taiwan. Sejarah telah mencatat bahwa Amerika selalu melanggar aturan dan komitmen tanpa ragu untuk kepentingan geopolitiknya sendiri. Pernyataan McCarthy tentang kemungkinan kunjungannya ke Taiwan bahkan sebelum menjadi ketua DPR menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik ditempatkan di atas aturan dan hukum. Tetapi kali ini China lebih proaktif menarik garis kepentingan kedaulatannya. Amerika terbiasa menarik garis untuk negara lain dalam upaya melindungi kepentingan hegemoniknya, tetapi kali ini China lebih proaktif menarik garis kepentingan kedaulatannya.
Seperti yang dikatakan oleh Presiden China Xi Jinping, masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan inti China, juga landasan politik hubungan antara China Amerika Serikat, dan ini adalah garis merah pertama yang tidak boleh dilintasi dalam masalah hubungan China Amerika. Dalam proses ini, ketika China tumbuh lebih kuat dan bahkan menjadi negara adidaya lainnya, hal itu telah membuat Amerika cemas, membuat politisi Amerika semakin tidak sabar untuk meluncurkan kompetisi strategis dengan China. Terlepas dari kemungkinan kunjungan ke Pulau Taiwan oleh McCarthy, prioritas China adalah untuk memenuhi tugasnya sendiri dengan baik. Kekuatan nasional China harus terus ditingkatkan agar Amerika belajar untuk berpikir dua kali sebelum melewati batasan China. Dalam permainan kekuatan besar ini, saat Amerika bertarung dengan caranya sendiri, China juga harus bisa bertarung dengan caranya sendiri. Dan China harus terus menjaga langkahnya sendiri dalam menangani masalah Taiwan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.